Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2141. Kerumunan gempar, dan semua orang kehilangan akal karena teror belaka. Tidak ada yang membayangkan bahwa hal-hal akan meningkat ke titik ini. Mengatakan situasinya mengerikan akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Nona Thompson bisa mati kapan saja. Di atas semua itu, dia baru saja bangun. Melihat dirinya jatuh ke kematiannya bukanlah siksaan murni. Pikirkan sesuatu. Teriak Butler Thompson putus asa, meraih kerah Daniel dengan paksa. Daniel, bagaimanapun, basah kuyup oleh air matanya. Pria sombong dari sebelumnya berubah menjadi bangkai kapal menangis yang menyedihkan. Tidak ada harapan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Panggil petugas pemadam kebakaran. Cepat. Panggil mereka sekarang. Dia akan mati. Kamu harus bergegas. Daniel hampir pingsan, tertekan oleh tekanan. Karena Butler Thompson siap untuk bertanggung jawab jika dia gagal, dia merasa bisa mengalihkan kesalahan kepada orang tua itu. Sayangnya untuk Daniel, tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Keluarga Thompson dari Walsing adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Mereka memiliki jangkauan yang luas di dunia bisnis, dan keluarga itu penuh dengan orang-orang berbakat. Jika mereka merujuk pada ahli lain untuk menganalisis tindakan Daniel, mereka akan tahu bahwa dia gegabah dan menyebabkan ledakan. Mungkin keluarga Thompson tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan hidup Daniel hanya melalui tekanan publik. Tetapi sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas, Daniel yakin mereka akan memiliki banyak metode lain yang dapat mereka gunakan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kau bajingan. Bukankah kau mengklaim bahwa tidak ada ahli manajemen keselamatan yang lebih baik darimu di seluruh negara H? Dan sekarang, kau menyuruh kami memanggil petugas pemadam kebakaran. Lalu apa gunanya semua ini? Butler Thompson sangat marah, tubuhnya bergetar. Marah, dia menendang Daniel kembali ke tanah dan meneriakkan perintah kepada para pengawal. Panggil petugas pemadam kebakaran. Sekarang. Tuan. Pemadam kebakaran terdekat akan memakan waktu setidaknya 5 menit untuk tiba di sini. Ada juga kemacetan parah di jalan. Semuanya akan berakhir sebelum mereka bisa sampai di sini. Seseorang dari kerumunan berteriak. Pria muda itu dari sebelumnya mengetahui trik peretasan ini. Mungkin dia bisa menyelamatkan wanita itu. Kamu harus mencarinya. Bagaimana orang itu tahu tentang penyelamatan? Dia mungkin beruntung dengan tebakannya. Daniel memotong dengan tergesa-gesa sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Jika Harvey berhasil menyelamatkan Nona Thompson, Daniel tahu bahwa dia akan tamat. Bawa saja petugas pemadam kebakaran ke sini, Butler Thompson. Kamu tidak boleh membuang waktu lagi. Diam. Keluar. Butler Thompson memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia bisa melihat melalui rencana licik Daniel. Dia tahu betul situasi genting yang dialami majikannya saat ini. Mereka tidak bisa meluangkan waktu lebih lama untuk menunggu petugas pemadam kebakaran. Butler Thompson mengirim Daniel terbang dengan tendangan marah lainnya. Dia keluar dari kerumunan seperti orang gila dan berlari, mencari Harvey dengan putus asa. Setelah berlari sekitar 300 kaki, dia akhirnya melihat sekilas Harvey. Pada saat yang sama, Harvey juga menoleh ke belakang dan menatap mata kepala pelayan. Berdebar. Bahkan tanpa peduli apakah Harvey bisa menyelamatkan majikannya, Butler Thompson langsung memeluk kaki Harvey dan berlutut. Tolong, Tuan. Selamatkan nonaku. Pembohong itu hanya main-main. Nonaku benar-benar sadar, tapi mobilnya bisa jatuh ke sungai kapan saja. Dia baru berusia 20 tahun. Tolong, kamu harus menyelamatkannya. Aku mohon. Wajah Butler Thompson dipenuhi rasa takut, khawatir, dan cemas. Ada banyak kepala pelayan dalam keluarga Thompson, dan dia bertanggung jawab atas keselamatan nonanya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, tidak ada keraguan bahwa dia harus menanggung akibatnya. Apa?
Dia tidak selamat. Mobil itu meledak untuk kedua kalinya. Ekspresi Harvey berubah panik. Dia berasumsi bahwa wanita itu akan diselamatkan, atau mobil itu akhirnya jatuh ke sungai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kecerobohan Daniel akan memperburuk situasi sedemikian rupa. Harvey mendorong Butler Thompson ke samping dan bergegas melewati kerumunan. Sementara dendam Harvey terhadap Hector tidak dapat disangkal, dia tidak tahan melihat seorang wanita muda yang cantik binasa tepat di depan matanya. Bab 2142. Minggir. Mobilnya bisa meledak lagi. Jauhi mobil. Jangan terjebak dalam ledakan. Hanya butuh 10 detik bagi Harvey untuk muncul dari kerumunan. Dia berdiri di depan semua orang saat dia meneriakkan beberapa peringatan. Seseorang pinjami aku sepasang sarung tangan. Seseorang dari kerumunan melemparkan sepasang sarung tangan karet ke tanah. Harvey tidak ragu dan mengambilnya dengan cepat. Dia meletakkannya di kedua tangan dan berlari ke Lamborghini yang meledak. Kerumunan mengawasinya dan menghela napas lega. Dibandingkan dengan Daniel, yang baru saja pamer, mereka tahu bahwa Harvey berusaha menyelamatkan Nona Thompson. Bahkan dalam situasi paling buruk, dia tidak panik dan tetap tenang. Dia tidak takut sama sekali saat menghadapi bahaya. Nah, itu profesional sejati, ahli sejati. Hati-hati, Tuan Pakar. Berhentilah menggodanya. Pikirkan cara untuk memindahkan mobilmu. Pemadam kebakaran akan tiba di sini. Harvey benar-benar mengabaikan kerumunan, tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dia bergerak sangat cepat dan mencapai sisi Lamborghini yang terbakar dalam sekejap. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan dari wanita yang terperangkap di dalam, dia membuat gerakan diam agar dia tetap diam dan tetap tenang. Pada saat berikutnya, dia meraih pintu mobil dengan tangan kirinya dan mendorongnya ke atas dengan paksa. Kreyak! Terdengar pekikan keras. Batang logam yang menahan mobil agar tidak jatuh ke sungai patah hampir bersamaan dengan saat Harvey berhasil membuka pintu mobil. Lamborghini menggelinding ke bawah dengan mantap, hendak turun ke bawah. Mata Harvey berkedut panik. Dia melompat keluar secepat mungkin. Menabrak. Ledakan. Tepat saat Harvey melompat turun dari jembatan, mobil itu jatuh ke sungai di bawah dan meledak dengan suara keras. Ketika semua orang melihat lampu merah di permukaan sungai, mereka membeku kaku. Sebuah keajaiban tidak terjadi. Meskipun Harvey telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Nona Thompson, dia masih agak lamban. Butler Thompson dan kedua pengawalnya terhuyung-huyung ke depan, keputusasaan terlihat di wajah mereka. Mereka jatuh ke tanah, pikiran mereka kosong karena syok. Sudah kubilang. Sudah kubilang kan. Tidak ada yang menyelamatkannya. Aku seorang ahli. Bagaimana penilaianku bisa salah? Daniel, yang terbaring menyedihkan di tanah, tertawa terbahak-bahak. Reaksinya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, yang berbalik menatap kosong ke arahnya. Mereka tidak tahu apa yang harus dirasakan. Sepertinya penilaian Daniel benar. Seandainya dia bergegas maju untuk menyelamatkan Nona Thompson, tidak akan ada yang tersisa darinya. Dia akan mengalami akhir tragis yang sama seperti Harvey. Katakan, bisakah kalian berhenti berlutut dan bangunkan aku? Pada saat itu, suara lemah terdengar. Ketika asap dari nyala api menghilang, Butler Thompson akhirnya melihat dua jari tergantung di jembatan seumur hidup. Dia gemetar, terkejut. Secara tidak sadar, Butler Thompson melihat ke bawah. Butler Thompson melihat Harvey melakukan yang terbaik untuk memegang bagian jembatan yang berada tepat di bawah pagar yang hancur. Tangan Harvey yang lain memegang Nona Thompson, yang tidak sadarkan diri. Saat embusan angin kencang bertiup, kedua sosok yang tergantung di jembatan bergoyang. Ini adalah momen penting untuk kelangsungan hidup mereka. Bantu dia. Bantu dia sekarang. Butler Thompson tersentak kembali ke akal sehatnya, kegembiraan muncul tanpa diminta di wajahnya. Dia tidak pernah berharap Harvey menyelamatkan majikannya tepat pada waktunya. Kedua pengawal itu mengindahkan perintahnya dan langsung beraksi. Seseorang dari kerumunan segera mendapatkan tali. Mereka mengikat Harvey dan menariknya bersama Nona Thompson dengan mantap.
Keduanya aman dan sehat, meskipun mereka benar-benar kelelahan. Harvey pulih dengan cepat, tetapi warna belum kembali ke wajah Nona Thompson. Bibirnya benar-benar ungu. Situasi genting yang dia alami membuatnya takut, sampai-sampai dia jatuh pingsan sekali lagi. Bab 2143. Melihat pucat Nona Thompson yang mengerikan, Harvey dengan cepat mengulurkan tangan dan menekankan tangannya ke dadanya. Dia kemudian meniupkan udara ke mulutnya beberapa kali, tidak peduli betapa tidak pantasnya tindakannya itu. Setelah beberapa saat, wanita itu mendengus kecil sebelum terbatuk tak terkendali. Dia batuk lagi, dan darah keluar dari bibirnya. Namun, napasnya telah kembali normal dan dia tidak lagi dalam bahaya. Harvey menghela nafas lega saat melihatnya. Dia kemudian berdiri dan menoleh ke Butler Thompson. Baiklah. Tidak apa-apa sekarang. Untuk berjaga-jaga, kamu harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan saat ambulans datang. Juga, saat dia sembuh, jangan biarkan dia mengendarai mobil kencang. Jika dia tidak tahu cara mengendalikan mobil dengan tenaga kuda tinggi, akan mudah baginya untuk mengalami kecelakaan serupa lainnya. Aku mengerti, aku mengerti. Terima kasih banyak, Tuan. Butler Thompson mengangguk berulang kali, kepalanya terayun-ayun tanpa henti. Sikap tinggi dan perkasa yang dia tunjukkan kepada Harvey beberapa saat yang lalu sudah lama hilang. Mengingat keadaan berbahaya, Butler Thompson masih bisa merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kerumunan bersorak keras ketika mereka melihat Nona Thompson dalam keadaan utuh. Para wanita yang sebelumnya memandang rendah Harvey mulai menunjukkan kekaguman mereka padanya. Dalam situasi hidup dan mati, Harvey mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang wanita yang bahkan tidak dikenalnya. Dia pria sejati. Daniel yang sibuk tertawa langsung berhenti. Dia merasa seolah-olah mulutnya telah disumpal. Wajahnya berubah menjadi ekspresi tidak senang dan takut. Meski Harvey tidak menatap langsung ke arahnya, Daniel agak ketakutan. Dia gagal memamerkan keahliannya dan bahkan dijadikan batu loncatan untuk kesuksesan gemilang Harvey. Lebih buruk lagi, keluarga Thompson bahkan mungkin meminta pertanggungjawaban Daniel atas tindakan sembrononya. Daniel sangat ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Tuan, bolehkah kamu meninggalkan info kontakmu? Keluarga Thompson akan membalasmu dengan murah hati. Butler Thompson memerintahkan pengawal untuk mengangkat Nona Thompson. Setelah itu, dia berbalik dan berbicara dengan hormat kepada Harvey. Harvey tersenyum kecut. Aku hanya melakukannya karena aku lewat. Tidak perlu mempermasalahkannya. Harvey siap untuk berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Tak lama lagi, dia mungkin terlibat dalam pertarungan sengit sampai mati melawan keluarga Thompson. Memberikan namanya mungkin akan menghancurkan hidup wanita itu. Butler Thompson membeku, kaget. Dia telah melihat banyak orang yang berusaha mati-matian untuk tetap berpegang pada keluarga Thompson, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang benar-benar tidak peduli. Rasanya begitu nyata, Butler Thompson tidak bisa bereaksi. Namaku Teresa Thompson. Tampan, bisakah kamu memberitahuku namamu? Tepat saat Harvey hendak pergi, Nona Thompson yang memikat memegang tangannya. Anugerah keselamatan seseorang harus dibayar penuh. Katanya dengan suara yang manis dan lembut. Dia telah terjaga sepanjang waktu, meskipun dia hanya setengah sadar. Dengan demikian, dia benar-benar menyadari segala sesuatu yang telah terjadi dari awal sampai akhir. Dia tahu jika bukan karena Harvey, dia pasti berada 6 kaki di bawahnya. Tangannya selembut dan sehalus sutra. Seiring dengan manisnya suaranya, Harvey benar-benar terpana. Dia ternyata sangat berbeda jika dibandingkan dengan Hector. Dia sama sekali tidak kejam seperti dia, juga tidak mendominasi seperti dia. Harvey menyukai wanita itu dan tersenyum. Hanya ini yang bisa aku lakukan, Nona Thompson. Tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Sampai jumpa lagi. Harvey dengan bersih melepaskan tangannya dan menerobos kerumunan, menghilang. Benar-benar lelucon. Jika Harvey mengungkapkan identitasnya, tidak akan ada anugerah yang harus dibayar, hanya balas dendam.
Hector bahkan mungkin sampai pada asumsi bahwa Harvey mengatur kecelakaan itu untuk memprovokasi dia. Adapun Harvey, dia hanya ingin menghindari lebih banyak masalah. Bab 2144. Oh, penyelamatku. Teresa Thompson menghela napas sedih. Dia sangat ingin mengejar Harvey sebelum dia menghilang, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia mulai terengah-engah. Kecelakaan itu membuatnya sangat lemah, dia tidak bisa lari. Nona, Anda tidak perlu mengejarnya. Butler Thompson mendekatinya dan menunjukkan foto Harvey di ponselnya. Saya baru saja mengambil fotonya. Yakinlah Nona, dengan kekuatan keluarga Thompson, tidak akan sulit menemukan siapapun. Selain itu, karena dia sangat cakap, akan lebih mudah melacaknya. Teresa menghela nafas lega mendengar kata-kata kepala pelayannya. Sejak dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang kuat, dia secara alami memiliki pikiran yang masuk akal. Butler Thompson, kita harus melakukan ini secara rahasia. Teresa berbisik, menyipitkan matanya penuh arti. Entah penyelamatku memiliki identitas yang luar biasa, atau dia memiliki rahasia yang dia tidak ingin orang lain tahu. Jika kita mencoba menemukannya, kita tidak boleh menyakitinya. Jangan khawatir, Nona. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Butler Thompson menjawab dengan tenang. Benar. Aku akan menyerahkannya padamu. Teresa melihat ke tempat Harvey menghilang, kekaguman tertulis di seluruh wajahnya. Dibandingkan dengan para pangeran dan tuan muda yang dia temui, penyelamatnya tampak seperti pria sejati. Bahkan saudara laki-lakinya, Hector, yang dijuluki sebagai salah satu dari 4 tuan muda Walsing, tidak dapat melawan penyelamatnya. Harvey, sebaliknya, tidak pernah menganggap bahwa dia dapat menekan Hector melalui pertemuannya dengan Teresa Thompson. Ketika dia kembali ke tempat dia memarkir mobilnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan Toyota Alphard-nya. Segera, dia menyadari bahwa Nicholas pasti telah mengusirnya. Harvey menghela nafas kesal dan berjalan ke sudut terpencil. Dia memanggil Aiden untuk mengirim anak buahnya dan membawanya kembali ke vilanya di Fragrant Hill. Saat di jalan, telepon Harvey tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon, hanya untuk mendengar suara cemas Cynthia. Kakak ipar, sesuatu yang buruk terjadi. Kamu harus segera kembali ke sini. Apa yang sedang terjadi? Tanya Harvey. Bagaimana kamu bisa membiarkan Nicholas mengemudikan mobil, kakak ipar? Meskipun Cynthia ada di sisi lain telepon dan tidak terlihat, suaranya membuatnya mudah untuk mengetahui bahwa dia hampir menangis. Orang itu bahkan tidak punya SIM. Saat dia masuk ke garasi, dia menabrak lusinan mobil mewah sekaligus. Pemiliknya ada di sini sekarang, dan mereka sangat marah. Aku dengar di sana juga ada mobil edisi terbatas. Semua pemilik ingin kami membayar. Beberapa dari mereka bahkan membawa kontrak dan kuitansi. Aku membuat perhitungan kasar. Jika kita harus mengkompensasi semuanya, kita akan membutuhkan setidaknya 47 juta dolar. Cynthia terdengar seolah-olah dia menderita sakit kepala terbesarnya. Ibu memintamu untuk kembali dan menanganinya. Dia mengatakan bahwa kamu yang tidak bertanggung jawab karena kamu membuat tamumu mengemudikan mobil. Dia pikir kamu harus membayar semua kerugian. Lucy dan putranya terus bersikeras bahwa semuanya terjadi karena kamu juga. Kepala Harvey hampir meledak karena kesal. Pasangan ibu dan anak yang menyusahkan itu lagi-lagi tidak masuk akal. Mereka berani saling menyalahkan setelah menabrak mobil orang lain. Saat ini, Harvey memiliki keinginan untuk memberi tahu pengemudinya untuk memutar mobil dan pergi. Dia mengingat apa yang Mandy peringatkan dan kemudian menghela nafas tak berdaya. Dia mencoba menghibur Cynthia. Tidak apa-apa. Tetaplah di dalam kamarmu. Aku akan pergi secepat mungkin. Dengan aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Cynthia sedikit tenang setelah mendengarkan jaminan Harvey. Setengah jam kemudian, Harvey tiba di Villa Fragrant Hill. Dia terkejut melihat begitu banyak orang membanjiri semua tempat. Bab 2145. Harvey memasuki aula.
Di dalamnya ada banyak wanita yang mengenakan perhiasan dan pria yang mengenakan setelan kulit mahal. Mereka semua membawa bantalan orang kaya. Simon dan Cynthia bersembunyi di sudut ruangan, terlihat sangat lelah. Lucy dan putranya, di sisi lain, terlibat dalam adu mulut tanpa akhir dengan para pemilik mobil yang marah. Bayar. Beri kami uangnya sekarang juga. Jadi bagaimana jika kau tinggal di Villa Fragrant Hill? Kau pikir kau bisa berkendara ke tempat parkir Villa Agung dan menabrak mobil kami? Kau lebih baik membayar sekarang. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau tidak membayar sekarang, aku akan menelepon polisi. Setelah mendengarkan kekacauan sebentar, Harvey mulai memahami situasi yang dihadapi. Sudah menjadi fakta umum bahwa setiap villa di Fragrant Hill memiliki garasi tersendiri. Karena Nicholas belum pernah ke sini sebelumnya, dia tidak tahu. Jadi, dia akhirnya memarkir Toyota Alphard di tempat parkir Villa Agung yang berada di seberang jalan. Dalam prosesnya, dia menabrak lusinan mobil dan merusaknya sekaligus. Mereka yang tinggal di area Villa Agung tidak seperti penghuni Villa Fragrant Hill. Mereka adalah pemula atau orang kaya baru. Setelah melihat mobil berharga mereka rusak, mereka tidak bisa membiarkan pelaku lolos begitu saja. Mereka akan menuntut Lucy dan Nicholas untuk memberi kompensasi kepada mereka, dan memang seharusnya begitu. Para wanita menarik Lucy, menggunakan segala cara yang mungkin untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka. Kami menggunakan dana pensiun kami untuk membeli mobil-mobil itu. Jika kau tidak membayar, kami akan melawanmu sampai kau melakukannya. Apakah kau serius memberi tahu kami bahwa kau tidak punya uang ketika kau tinggal di Villa Fragrant Hill? Kau pasti bercanda. Cepat dan bayar. Jika tidak, kami akan menggunakan semua yang kami miliki dan menghajarmu sampai mati. Lucy tidak dapat menahan amarahnya setelah menerima hinaan brutal demi hinaan dari kerumunan yang marah. Dia membanting meja dan memekik menantang. Semuanya diam. Kalian semua sangat tidak masuk akal. Sudah kubilang anak laki-lakiku juga menjadi korban. Mobil itu bahkan bukan miliknya. Dia juga tidak punya SIM. Pengemudi bodoh itu yang membuatnya melakukan semua ini. Jika kau ingin kompensasi, carilah dia atau keluarga Lilian. Merekalah yang tinggal di Fragrant Hill. Mereka punya uang untuk membayar kalian semua. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka bisa menggadaikan villa untuk menutupi biayanya. Dia sedang menggelikan, benar-benar kurang dalam segala hal. Orang lain tidak akan berani bersuara dalam keadaan seperti itu, terutama jika bersalah. Namun, Lucy tidak hanya menentang keras para penuduhnya, tetapi dia juga melakukannya dengan sangat benar. Seolah-olah dia benar-benar tidak bersalah atas lelucon yang dia dan putranya ciptakan. Putranya, Nicholas, bahkan mendukungnya, berpura-pura terlihat sangat polos. Lilian, di sisi lain, tidak terlihat. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Jika bukan karena bantuan Simon atau Cynthia, penduduk Villa Agung yang marah pasti sudah lama menghancurkan seluruh tempat itu dengan tangan mereka sendiri. Kemarahan. Ketika penghuni Villa Agung merenungkan kata-kata Lucy, mereka mulai sedikit tenang. Mereka secara alami cukup berpengetahuan dan bisa melihat implikasi di balik pedang Lucy. Mereka tahu bahwa satu villa di Fragrant Hill saja menelan biaya, minimal, lebih dari 150 juta dolar. Jika villa itu akan digadaikan, semua orang akan menerima kompensasi. Dengan pemikiran itu, mata mereka bersinar terang sebagai antisipasi. Harvey, yang berdiri di aula sambil mendengarkan, tertawa terbahak-bahak. Bibi Lowe, kau pikir kau siapa? Kau pikir villa bisa digadaikan hanya karena kau bilang begitu? Harvey mencibir, suaranya dingin. Kau pasti sedang bermimpi. Bang! Lucy mengambil poci teh dari meja dan mengayunkannya ke arah Harvey. Kau! Dasar sopir bajingan. Anak laki-lakiku jadi sial karena kau. Beraninya kau muncul di sini. Apakah kau pikir aku tidak berani memukulmu? Selain itu, apa hubungan villa yang digadaikan denganmu? Sekarang turunlah. Bab 2146
Lucy mulai melompat-lompat dengan marah, gelisah. Dia sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat berdebat dengan penghuni Villa Agung yang marah. Kemudian pengemudi yang bodoh, Harvey, datang untuk menghinanya. Dia tidak menginginkan apapun selain melingkarkan tangannya di leher Harvey dan mencekiknya sampai dia mati. Bisakah kamu setidaknya bersikap masuk akal, Bibi Lowe? Cynthia tiba-tiba angkat bicara. Dia telah diam selama ini sampai dia tidak bisa lagi menahan diri. Karena sepupu Nicholas adalah orang yang menabrak mobil semua orang, kamu harus menjadi orang yang meminta maaf dan membayar hutangmu. Mengapa kamu mencoba menggadaikan villa kami? Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, villa itu milik kakak iparku. Tapi bahkan sebelum Cynthia menyelesaikan kalimatnya, mata Lucy berkilat licik. Wanita itu menepuk kepalanya, bertindak seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu yang penting. Ya ampun. Aku sangat marah, aku tidak bisa berpikir jernih. Izinkan aku memperkenalkan semua orang kepada pria ini di sini. Ini adalah Harvey York, suami dari putri tertua keluarga Zimmer. Secara alami, Lucy sudah mengetahui identitas Harvey ketika dia sampai di villa. Toyota Alphard itu sebenarnya atas namanya. Dia punya uang. Kalau mau ganti rugi, harus minta kepadanya. Pinjaman memiliki pemberi pinjaman, seperti yang mereka katakan. Juga, lihat transfer ekuitas kesepakatan di sini. Namanya tertulis di sini, lihat. Dia punya banyak uang. Lucy masuk ke grup teman Lilian dan mencari foto perjanjian itu. Dia kemudian memperbesar gambar untuk dilihat semua orang. Setelah penduduk Villa Agung melihat perjanjian transfer ekuitas Smith Corporation, mereka menjadi lebih tenang dan beralih ke Harvey. Seorang wanita berpakaian mencolok melirik Harvey dengan tatapan curiga. Kau menantu keluarga Zimmer. Apakah Toyota Alphard milikmu? Seorang pria tua bertanya, menilai Harvey saat dia melakukannya. Harvey tidak ingin Yvonne mendapat lebih banyak masalah karena situasinya, dia mengangguk setuju. Benar. Aku menantu keluarga Zimmer, dan Toyota Alphard itu juga milikku. Apakah kalian mendengar itu? Apakah kalian semua mendengarnya? Lucy memekik penuh semangat. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Dia mengakuinya. Kamu lihat. Minta saja kompensasi darinya. Tepat setelah itu, dia meraih Nicholas dan berlari ke atas untuk bersembunyi. Setelah mencapai lantai 2, dia membanting pintu ke kamar tidur utama. Lilian ada di dalam, mengawasi semua yang terjadi. Dia menoleh ke Lucy. Bagaimana keadaannya? Lucy terkekeh gembira. Apakah kamu tidak khawatir, kakak Lilian? Semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu. Menantu laki-lakimu sekarang menjadi sasaran kritik semua orang. Aku tidak percaya dia bisa mengeluarkan jutaan dolar dan mengatasi masalah ini. Jika dia tidak bisa menemukan solusi, kamu bisa mengalihkan tanggung jawab padanya dan mengusirnya dari rumah ini. Brilian. Ini brilian. Nicholas tertawa, penuh kegembiraan. Bibi, bagaimana aktingku? Yakinlah. Harvey tidak akan memperhatikan apapun. Lilian sedikit mengangguk. Bajingan itu sudah lama menempel pada anak perempuanku, mencoba merampas kekayaan kami. Seru Lilian dengan dingin, kebencian mewarnai suaranya. Jangan khawatir. 150.000 dolar akan menjadi milikmu setelah semuanya selesai. Setelah memahami kelemahan Lilian, Lucy dan Nicholas bertukar pandang penuh makna dan tertawa diam-diam. Lilian datang dengan rencana ini ketika dia mengetahui bahwa Nicholas mengemudikan Toyota Alphard setelah Harvey keluar untuk menyelamatkan seseorang dari kecelakaan mobil di jembatan. Dengan daya ungkit ini, ibu dan anak itu bisa menyedot uang dari kantong Lilian dengan mudah. Mereka akan kaya. Bab 2147. Lucy dan putranya pergi setelah memaksa Harvey untuk mengakui bahwa dia adalah pemilik Toyota Alphard yang sebenarnya. Untuk saat ini, Harvey menjadi pusat perhatian. Semua orang menatapnya. Dia langsung dikerumuni oleh warga Villa Agung yang berniat memaksanya membayar dan menyelesaikan masalah.
Mereka adalah babi pemula yang serakah yang akan memonopoli bahkan $1. Dibandingkan dengan Lucy dan putranya, yang tampaknya tidak memiliki 1 sen pun atas nama mereka, mereka merasa Harvey, yang memiliki mobil mewah dan perjanjian ekuitas, pasti memiliki cara untuk melunasi utangnya. Cynthia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung disingkirkan oleh kerumunan. Cukup. Aku akan menangani semua ini. Direcoki begitu banyak, kepala Harvey hampir meledak. Mengomel dan mendorong lagi dan lagi karena masalah sepele seperti itu dalam situasi kacau yang bodoh seperti ini menipiskan kesabarannya. Saat ini, dia tidak tahu bahwa semuanya dipicu oleh Lilian. Tidak peduli apa, dia masih harus berurusan dengan kerumunan penekan. Jika tidak, akan sulit baginya untuk melewati 1 hari pun dengan damai. Kakak ipar, ini bukan urusanmu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Mobil itu juga bukan milikmu. Kata Cynthia, berusaha membantunya. Apa maksudmu, itu bukan urusannya. Apakah dia tidak tahu tentang undang-undang lalu lintas? Siapapun yang memiliki mobil harus bertanggung jawab. Kami memiliki undang-undang di sini. Ini adalah hak kami. Kami berhak atas kompensasi kami. Jika kau tidak memperbaiki masalah ini sekarang, kami akan berdiri di depan pintumu setiap hari. Kau tidak bisa menggertak orang seperti ini hanya karena kau tinggal di Villa Fragrant Hill sekarang kan? Cynthia hanya membuka mulutnya sekali dan mengatakan satu hal, tetapi penghuni villa yang kejam itu langsung meledak dalam kemarahan. Beberapa dari mereka bahkan mulai menarik paksa pakaian Harvey. Harvey juga tidak bisa mendorong orang-orang ini kembali. Dia menyadari kekuatannya, dan bahwa dia terlalu kuat. Jika dia memaksakan tangannya, seseorang pasti akan jatuh ke tanah dan menderita luka parah. Ketika itu terjadi, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Baiklah, cukup bicara. Harvey berteriak. Berikan aku semua sertifikat mobil, kontrak, dan kwitansi. Aku akan mentransfer uangnya kepada kalian dan meminta orang untuk menderek mobil-mobil itu. Bagi Harvey, $47 juta bukanlah jumlah yang besar. Harvey ingin mengatasi masalah itu secepat mungkin. Lagi pula, Mandy memohon padanya untuk tidak memberi Lilian kesempatan untuk menyerang. Kerumunan terdiam. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa Harvey sebenarnya sekaya ini. Ada sekitar 30 mobil mewah yang mengalami kerusakan. Beberapa bahkan terbatas di seluruh dunia, tetapi dia telah membayar semuanya. Bahkan Simon langsung berdiri dan menatap Harvey, sangat terkejut. Dia tidak menyangka Harvey benar-benar memiliki kekuatan untuk menyelesaikan kekacauan sebesar itu. Penghuni Villa Agung segera menyeringai dari telinga ke telinga. Mereka dengan cepat mengeluarkan sertifikat mobil, kontrak, dan kwitansi apapun yang mereka miliki untuk dilihat Harvey. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Harvey menghubungi Aiden melalui telepon dan mendapatkan beberapa darinya untuk menangani situasi tersebut. Beberapa mobil mewah dibeli, sementara beberapa lainnya diderek. 2 jam kemudian, prosedur selesai. Harvey kemudian mentransfer semua uang itu ke penghuni Villa Agung. Mereka puas dan segera pergi. Lilian, yang berada di lantai 2, menyaksikan dengan ngeri saat kerumunan yang awalnya marah pergi berbondong-bondong. Melihat rencananya telah gagal, dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia segera bergegas turun, beberapa sertifikat mobil di tangannya. Harvey, apakah kau berbisnis menjual mobil juga? Seseorang memberiku beberapa sebelum aku datang ke Mordu. Mengapa kamu tidak membelinya dariku dengan harga pasar? Aku juga tidak meminta harga aslinya. Jika kita mengikuti harga pasar, aku hanya akan memberimu diskon 20%. Lucy mengikuti Lilian ke bawah, memegang SIM sepeda motor. Harvey, kau harus membeli sepeda motorku juga. Aku membelinya ketika harganya sekitar $470. Meskipun aku mengendarainya selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah menaikkan harganya. Aku akan menjualnya kepadamu untuk harga asli. Bab 2148. Cynthia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan meledak.
Bisakah kamu berhenti bersikap tidak tahu malu, Bibi Lowe? Dia berbaris maju dengan marah, berteriak aku marah. Karena anakmu, kakak iparku harus membayar 47 juta dolar. Lupakan malu pada dirimu sendiri, kamu mencoba menjual sepeda motor bekas berumur 10 tahun dengan harga aslinya. Apakah menurutmu uangnya tumbuh di pohon? Dan kamu juga, ibu. Mobil-mobil ini awalnya adalah hadiah untuk kakak. Dia menolak semuanya, tapi bukan hanya kamu mengambil semuanya, dan sekarang kamu ingin menjualnya. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Di mana hati nurani bersalahmu? Diam. Lilian meraung. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Cynthia dengan marah, tidak peduli seberapa keras dia memperlakukan putri bungsunya. Berani bicara balik padaku seperti itu, Nona. Apakah kau kehilangan akal setelah mulai kuliah, Cynthia Zimmer? Apakah kau lupa bahwa aku ibumu? Apa hakmu untuk berbicara denganku seperti itu? Dia membayar 47 juta dolar. Jadi, apa hubungannya denganku? Siapa yang memintanya untuk memiliki Toyota itu? Apakah kau membeli mobil atau tidak, Harvey? Jika tidak, kemasi barang-barangmu dan keluar dari villa ini sekarang juga. Izinkan aku memberi tahumu sekarang. Entah kau membeli mobilku, atau kau menandatangani surat cerai. Itu pilihanmu. Teriak Lilian dengan marah. Niat aslinya akhirnya terungkap kepada Harvey. Lilian ingin memaksanya menyetujui perceraian karena kecelakaan mobil. Ketika rencana itu gagal, dia segera menemukan trik lain. Harvey memandang Lilian, sangat tenang. Jika dia harus benar-benar jujur, dia benar-benar tidak peduli dengan trik murahan seperti itu. Bagaimanapun, mereka bukan apa-apa baginya. Harvey mengambil sertifikat mobil itu dan melihatnya sebentar. Apakah kamu yakin ingin menjual mobil-mobil ini? Harvey bertanya dengan tenang. Hal pertama yang pertama. Begitu kita menandatangani kontrak dan aku memberimu uang, mobil-mobil ini akan menjadi milikku. Tidak peduli apa yang aku lakukan dengan mereka, kamu tidak punya suara sama sekali. Apakah kita jelas? Menantu yang hebat. Tentu saja, aku setuju. Ayo tanda tangani kontrak sekarang. Lilian mulai melompat-lompat seperti monyet bodoh, penuh kegembiraan. Dia berpikir bahwa rencananya sukses. Mandy telah menjadi kepala cabang ke-9 di keluarga Jin Mordu, tapi dia sangat ketat dengan asetnya. Lilian yang tamak tidak punya cara untuk mendekati bahkan 1 sen pun. Karenanya, Lilian sebenarnya tidak punya banyak uang untuknya. Akibatnya, dia menjadi tidak rasional. Selain mengusir Harvey dari keluarga, dia datang ke Mordu lebih awal untuk menyedot lebih banyak uang dari aset apapun yang dia rampas dari Mandy. Dia juga ingin menemukan menantu yang pintar, menantu yang akan memberinya uang hampir setiap hari, kapanpun dia mau. Harvey melihat perilaku ibu mertuanya yang tidak tahu malu, dan tidak lagi repot untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia meminta anak buahnya untuk segera mengevaluasi mobil-mobil yang ada dan menulis kontrak. Kemudian, dia dengan cepat menyelesaikan transfer. Lilian sangat bersemangat setelah melihat 15 juta dolar di rekening banknya. Uang itu hampir membuatnya melupakan tujuan utamanya, yaitu mengusir Harvey. Seperti yang diharapkan dari menantuku yang baik, Harvey. Kamu tidak mengecewakanku. Karena kamu sudah tumbuh cukup besar, aku akan bermurah hati. Kamu boleh tinggal di villa nomor 1 selama beberapa hari lagi. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk tidak mengusirmu dari rumah. Setelah melihat 15 juta dolar di rekening banknya, Lilian akhirnya melihat harga Harvey. Meskipun dia berencana untuk mengeluarkan Harvey pada akhirnya, dia akan menyedot semua uangnya terlebih dahulu sebelum hal lain. Dilihat dari betapa acuh tak acuh Harvey tentang uang itu, dia menduga bahwa dia harus memiliki setidaknya ratusan juta dolar di bawah ikat pinggangnya. Di mata Lilian, uang itu seharusnya menjadi miliknya. Mereka semua miliknya. Maafkan aku, kakak ipar. Aku tidak tahu apa yang merasuki ibuku. Cynthia bergumam, malu dan malu dengan sikap ibunya yang sulit diatur.
Bab 2149. Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit uang, dan kebersamaan keluarga adalah yang terpenting. Selain itu, aku mungkin tidak akan kalah kali ini." "Tidak kalah." Cynthia Zimmer tampak terkejut, tidak tahu apa yang dimaksud Harvey. Harvey berjalan ke pojok dan langsung menghubungi nomor telepon Elias Patel, salah satu dari 6 Pangeran Mordu. "Elias, aku mendengar bahwa kau akan membuat film, Fast and Furious, yang mengklaim menggunakan mobil mewah dan mobil asli dalam syutingnya. Brother York, kamu sangat berpengetahuan. Investasi dalam hal ini diperkirakan mendekati $775 juta, dan hampir setengah dari modalnya digunakan untuk membeli mobil-mobil mewah kelas atas. Mobil-mobil mewah ini lambat laun akan rusak seiring berjalannya cerita." Elias jarang mendapat telepon dari Harvey. Karena itu, dia segera menjelaskannya. Harvey tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali. Kebetulan aku punya banyak mobil untuk dijual. Paket promosi di sini adalah $62,8 juta, dan aku ingin melihat apakah kau dapat membantuku mendapatkan kembali uangku." Harvey mengirimkan beberapa foto saat berbicara. Tawa hangat Elias datang setelah beberapa saat. "Brother York, aku tidak menyangka ada beberapa edisi terbatas global di kumpulan mobil. Beberapa memiliki sejarah lebih dari 10 tahun, dan semuanya klasik. Aku tidak akan menenggelamkanmu dengan detailnya. Singkatnya, aku ingin mobilmu. Aku akan membayar $476,4 juta untuk semuanya. Seharusnya tidak ada masalah kan?" "Tidak masalah." Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku akan meminta seseorang mengirim mobil dan kartu identitas." Harvey kemudian menutup telepon setelah berbicara. Harvey tidak menyembunyikan telepon dari Lillian Yates dan yang lainnya karena semua orang ada di ruang tamu. Sementara itu, Lillian dan Lucy Lowe saling pandang, dan keduanya cemberut secara bersamaan. Nicholas Lowe bahkan mencibir, "Berhentilah berpura-pura. Mobil-mobil itu sudah tua dan rusak, dan orang yang menjual mobil-mobil itu pasti mendapatkan hasil yang lebih baik dari kesepakatan itu. Kau tidak tahu seluk-beluknya, dan kau juga tidak tahu cara menawar. Jadi, kau kehilangan banyak uang. Bisakah kau menyalahkan orang lain untuk itu? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh. Dan sekarang, kau masih berpura-pura, mengatakan bahwa kau menjual mobil-mobil itu seharga $476,4 juta. Apakah ada penipu bodoh di dunia ini? Apakah menurutmu semua orang sama bodohnya denganmu?" Nicholas menunjukkan jari tengahnya pada Harvey dengan ekspresi mengejek setelah dia selesai berbicara. Awalnya, Lillian juga mengira Harvey benar-benar telah menjual mobilnya dan menyesalinya. Dia kemudian menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata pada saat ini. Itu masuk akal. Kenapa ada begitu banyak penipuan akhir-akhir ini? Seseorang baru saja dengan santai membeli tumpukan mobil rongsokan. Kau pikir kau siapa? Lillian langsung melipat tangannya, menyipitkan mata ke arah Harvey, dan berkata, "Harvey, bukannya aku ingin mengkritikmu. Baik itu seseorang atau melakukan bisnis, kau harus membumi. Jika kau kehilangan uang, anggap saja itu sebagai pelajaran, dan belajarlah darinya. Menurutku, kau harus cepat dan transfer semua uangnya kepadaku. Kalau begitu, kau tidak akan tertipu di masa depan." Lucy mengangguk tanpa henti dan berkata, "Ya, kau tentu tidak tahu tempatmu. Kami memberimu sepeda motor yang bagus seharga $714,5, dan kau mendapat tawaran. Apakah kau tahu itu? Tapi kau tidak mau. Bukankah kau bodoh? Cepat dan tarik uangnya, atau..." Ding! Siaran suara keluar dari ponsel Harvey bahkan sebelum Lucy sempat menyelesaikannya. Transaksi $476,4 juta dari Elias Patel berhasil. Ekspresi Lucy langsung membeku. Sudut matanya berkedut, dan dia terdiam cukup lama. Nicholas menggigil saat dia menatap Harvey dengan tatapan tidak percaya. Lillian menjadi kosong dan jatuh ke tanah. Sungguh sial.
476,4 juta dolarku. Bab 2150. Terjadi kepanikan di villa, dan akhirnya dokter keluarga dipanggil untuk memeriksa Lilian Yates. Dokter mendiagnosa bahwa tekanan darahnya terlalu tinggi, dan tidak ada lagi yang berbahaya. Harvey York merasa tidak ingin tinggal di villa nomor 1 di Fragrant Hill setelah apa yang terjadi hari ini. Ini karena dia bisa melihat bahwa tujuan Lilian kali ini adalah mengusirnya dari rumah. Dia bahkan membantu mengatur kencan buta untuk Mandy Zimmer. Daripada berkonflik dengannya dengan tinggal di sini dan bertemu dengannya setiap hari, dia mungkin juga tinggal di tempat lain sampai hari Mandy tiba. Setelah meninggalkan Fragrant Hill Villa, Harvey berjalan ke jalan, bersiap menuju lokasi Tyson Woods selama 2 hari ke depan. Ding! Sementara itu, ada telepon masuk. Harvey meliriknya. Dia kemudian menjawab panggilan itu, dan tak lama kemudian suara yang akrab terdengar dari sisi lain telepon. CEO York, apakah kamu sudah istirahat? Apakah aku mengganggumu? Telepon itu dari Yvonne Xavier, yang datang tepat pada waktunya. Harvey tersenyum dan berkata, "Aku akan istirahat. Ada apa? Mengapa tiba-tiba kamu meneleponku? Apakah urusan keluarga Smith sudah ditangani?" Yvonne berbisik. "Kakekku secara pribadi bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Selain itu, Terry Smith juga telah diturunkan. Betapa merepotkannya. Dan berkat kamu, ibuku berhasil naik kali ini. Meskipun kekuatannya di keluarga Smith tidak sama dengan Terry sebelumnya, dan jika tren ini berlanjut, aku khawatir dia akan menjadi orang yang berkuasa di keluarga Smith di masa depan. Lagi pula, pamanku tidak tertarik pada kekuatan keluarga Smith. Dia lebih tertarik untuk melayani rakyat." Harvey lalu berkata sambil tersenyum. "Itu bagus. Kalau begitu sampaikan ucapan selamatku kepada bibi untukku. Ada satu hal lagi yang perlu kuberikan padamu." Harvey mengingat kontrak sebelumnya dan membicarakannya dengan santai. Yvonne tertegun ketika dia mendengarnya di sisi lain telepon. Terlihat jelas bahwa suasana hatinya sedikit turun. "CEO York, maksudmu istrimu akan tiba di mordu lusa?" Harvey tersenyum dan berkata, "Jika semuanya berjalan sesuai jadwal, begitulah seharusnya." Setelah hening sejenak, Yvonne berkata dengan lembut. "Dalam hal ini, pemindahan kantor pusat Sky Corporation ke Mordu harus dilakukan secepat mungkin. Aku akan menghubungi Reinhardt dalam 2 hari ke depan dan membiarkan dia mengirim beberapa tenaga dan sumber daya sesegera mungkin dengan alasan untuk menyelesaikan semuanya di Bakwood. Aku akan mempekerjakan tim paling profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan gedung kantor pusat kita di Lugia Zui Plot H." Yvonne banyak berbicara di sisi lain telepon, tetapi Harvey hanya diam dan tidak menjawab. Benar saja, dia sangat jelas tentang pemikiran Yvonne. Namun, ada Mandy di antara keduanya sekarang. Selain itu, Harvey dan Mandy memiliki hubungan yang hebat. Harvey hanya bisa berpura-pura tidak mengetahuinya dalam keadaan ini. "Oh benar, aku pernah bertemu Kate Walker sebelumnya. Keluarga Walker memiliki tim konstruksi. Mengapa tidak menyerahkan kontrak konstruksi kepadanya saat itu?" Yvonne tersenyum dan beralih ke topik lain setelah menyadari bahwa Harvey sedang tidak mood. Harvey tiba-tiba merasakan sakit kepala saat mendengar 2 kata Kate Walker. Gadis kecil itu masih belum tahu bahwa dia sudah menikahkan. Jika Kate dan Mandy bertemu, kelopak mata Harvey langsung berkedut saat memikirkan hal ini. Yvonne tersenyum di sisi lain telepon. Setelah merasa cukup menyiksa Harvey, dia mengubah topik lain dan berkata, "Oke, CEO York, mari kita mulai bisnis. Alasan aku meneleponmu hari ini adalah karena aku membutuhkan bantuanmu.